Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Pada praktikum kali ini, kita akan melakukan praktikum secara mandiri. Jadi, kalian akan menonton video ini sampai habis, dan diharapkan kalian bisa ngerti dan mengikuti caranya gimana sih. Nah, apa-apa aja, step-step apa aja yang harus dilakukan pada praktikum kali ini. Jadi, pertama-tama saya Rifza, dari asisten praktikum di MJK. Dan pada kali ini saya akan menerangkan mengenai praktikum mengenai DNS. Jadi karena nggak ada poin keaktifan, langsung aja pembahasan mengenai DNS. Jadi DNS itu singkatnya seperti ini bisa dibaca. Jadi dia itu phone book of the internet. Terus DNS itu adalah sebuah distributed database yang dapat memetakan hostname ke suatu IP address melalui DNS protokol dari DNS server. Terus lanjut dulu, DNS membantu user untuk mengetahui suatu layanan dengan menggunakan domain name-nya. Misalkan www.google.com dan www lainnya. Dan DNS menyocokkan dengan IP address untuk mengakses domain tersebut. Jadi singkatnya adalah kalau misalkan kalian udah ngejawab pertanyaan yang minggu lalu, sebenarnya kalian bakal ngerti DNS itu apa. Nah, jadi dari singkat ini adalah DNS itu kayak misalkan kalian mengakses sebuah website. Di website itu kan ada namanya kan, misalnya ya tadi www Google, terus ada Reddit, ada apa Facebook segala macem. Nah, di balik nama itu mereka ini memiliki sebuah IP publik yang diakses orang. Makanya kita minggu lalu belajar mengenai IP publik, NAT dan sebagainya. Jadi daripada kita ngetikin IP-nya kayak IP Google misal 202 titik berapa, kan lebih mudah untuk kita mengetikkan namanya seperti www.google.com akan ditranslasikan menjadi sebuah IP yang kita nggak lihat prosesnya. Kemudian dia bakal mengakses servernya Google untuk mengakses halaman HTTP-nya. Singkatnya seperti itu, simpelnya. Jadi DNS ini ya seperti katanya membantu user untuk mengetahui suatu layanan dengan menggunakan domain name-nya. Jadi kita nggak perlu susah-susah menghafal sebuah IP address gitu loh. Kayak namanya juga phone book of the internet. Selanjutnya bisa dibuka pakai tracernya. Jadi kita topologi seperti ini akan saya praktekkan juga, teman-teman. Kita buka dulu. Ini dia. Pertama-tama seperti biasa mohon diisikan semua IP address yang ada di sini mulai dari PC ini sampai servernya dikasih IP address dan gateway-nya jangan lupa. Udah ada di namanya jadi gampang, tinggal diisi. Nggak usah di subnet, nggak usah di aneh-anehin dulu, isi seperti biasa terlebih dahulu. Oke, isi. Sorry. Titik dua, titik dua. Sorry. Udah diisi, terus routernya jangan sampai lupa. Oh, kemarin udah dikasih, tapi dicek lagi apa udah terisi. Terus coba dipastikan dengan ping. Kalau udah sukses, sorry. Jadi dia udah oke. Kemudian kita lihat lagi nih. Selanjutnya adalah DNS. Jadi ini dia pertama konfigurasi DNS pada server. Jadi yang pertama harus kita lakukan adalah kita masuk ke server terlebih dahulu. Kemudian seperti pada PPT ini, nanti bisa dilihat kita aktifin DNS, layanan DNS. Jadi server ini dia punya beberapa layanan. Untuk mengaktifkan layanan yang lainnya, kita harus mengaktifkan layanan DNS terlebih dahulu. Jadi masuk ke server, kemudian ke services, terus masuk DNS. Udah on harusnya. On. Dilihat lagi PPT-nya. Nah,
Ini kan ada, udah dimasukin nih, sys4dns.com ini 192.168.2.2 sama. Nanti ketika, nah ini kan di sini udah ada tesnya nih. Nah ini kan biasanya sudah aktif otomatis, DNS on. Ya udah aktif. Terus DNS ini kita masukin ke sini, DNS server. Ingat tadi IP-nya adalah, ini dia, dimasukin. Berarti DNS servernya berapa? 192.168.2.2 tuh. Oke, udah. Itu PC yang pertama. Kemudian PC yang kedua 192.168.2.2. Oke, DNS server udah masuk di dua PC ini ya. Jadi langkah ini adalah kita itu mengenalkan PC kepada servernya, server yang menyediakan servis DNS. Jadi kita mengenalkan, makanya kita masukin DNS servernya ini. Kemudian untuk dites, mari kita tes bersama. Kita ngeping, bukan pakai ini ya, bukan pakai paket yang di sini, bukan. Masuk ke PC kayak kemarin, kalian ngeping, terus diping DNS-nya 192.1.168.2.2. Kalau sudah masuk, kalau udah ada reply, berarti memang sudah berhasil. Jadi DNS kalian sudah berhasil diaktifkan. Itu yang pertama. Tinggal on-in aja, oke? Selesai. Selanjutnya adalah kita masuk ke layanan yang berikutnya. Kita udah ngaktifin DNS-nya, server sudah bisa dipakai, dan kita mau ngaktifin layanan selanjutnya. Layanannya itu HTTP. Jadi HTTP topologi yang kali ini sama, masih yang sama. Gampang banget. Selanjutnya adalah kita masuk ke server, kita masuk service, kita masuk HTTP on. Ini di onin. Ada HTTPS nih yang lebih secure-nya lah. Lebih secure dari HTTP. Udah di onin. Di sini bisa dilihat ini dia indeks HTML-nya. Nah ini. Kalau kalian mau ngedit buat nandain berhasil segala macam nggak masalah. Tapi bisa dilihat di sini, ini contoh aja. Kalau mau buat new file nggak apa-apa. Jadi onin. Selanjutnya adalah masuk ke domain. Nama domainnya apa? Oke. sys4dns.com. Coba kita masukin. Masuk ke PC. Kemudian desktop, web browser. Nah, berarti kalau kayak gini dia udah connect ke servernya. Dia udah bisa akses Cisco Packet Tracer yang website-nya tadi. Itu bisa kita lihat di sini. Dia kan kalau ngakses website itu langsung ke indeks HTML dulu kan. Langsung masuk ke sini dia. Nah, kita coba di PC yang sini. Masuk ke web browser sys4dns.com. Itu udah masuk juga. Berarti dia udah connect. Dari sini ke server sini udah connect. Layanan HTTP-nya udah connect. Oke. Sampai di situ mungkin selesai. Gampang banget. Salah satu praktikum yang paling gampang mungkin. Lanjut ke layanan selanjutnya, namanya FTP. Mungkin kalian agak asing ya sama FTP. Jadi pertama-tama akan jelaskan mengenai secara singkat dulu FTP itu apa sih. Nanti di PPT juga ada. Tapi FTP itu adalah File Transfer Protocol. Nah, ini salah satu protokol yang ada di server ini digunakan untuk mengirim file secara online. Ini adalah salah satu protokol tertua di yang ada, udah dari yang ada. Terus FTP server ini bisa diakses, terus di add, edit, delete, update, dan download filenya secara remote. Jadi gini, nanti ada topologi ini.
sama kayak tadi. Server ini dia membuka akses untuk FTP misalkan gitu ya. Nanti kita buka akses buat FTP. Komputer ini bisa mengakses file-file yang ada di sini. Dan komputer ini kalau dikasih hak akses, misal sebagai admin, dia bisa menambahkan, bisa menghapus, atau bisa download dari server ini, dari file-filenya. Nah, kita lihat lagi di sini. Oh, sorry. Kita buka lagi servernya. Kita buka FTP. Nah, udah on nih. Udah on. Di sini ada permissionnya. Ada user yang sudah dibuat sama mereka. Itu bisa RWDNL. RWDNL apa sih? Lihat aja di sini. Read, write, delete. Lanjutnya kalau udah on, karena DNS-nya tadi udah on, harusnya kita bisa akses. Aksesnya gimana sih? Kita balik ke PPT. Oke, misalkan kita mau buat user baru deh, namanya admin, oke. Add, dikasih nama, di password, add, terus permissionnya misalnya RWDNL, oke. Terus masuk lagi. Nah, ini mungkin kelihatan ya. Kita ketikkan FTP sysforits.com. Jadi kita ketik FTP, nama domain yang tadi kita daftarkan. Kita masuk ke command prompt. Gini, keyword pertama adalah FTP sys4dns. Tadi kita pakai sys4dns soalnya namanya .com. Kita pakai yang admin, use passwordnya admin. Memang nggak kelihatan password yang diketik. Terus untuk kita ketik aja dir untuk ini ya. Nah, kini kita bisa lihat directories ini. Nah, untuk akses ini memang kalian harus tahu bahasa-bahasa apa sih namanya, komen-komen yang ada di command prompt inilah, misalnya directory, terus change directory, delete, update, new file segala macam. Ini bisa kita akses. Nah, ini file-file yang ada di sini tuh directory. Nah, kayak Asabina kayak gini-gini. Ini sebenarnya nggak penting, tapi cuma buat membuktikan bahwa kita udah bisa akses FTP-nya. Itu buat FTP. Kalau udah selesai layanan FTP udah berhasil, berarti kalau misalnya masih belum berhasil, coba dicek lagi stepnya, dicek lagi IP-nya. Karena ini menurut saya paling gampang lah, pokoknya tinggal onin, tinggal cek. Selanjutnya layanan terakhir adalah, cepet ya, layanan terakhir adalah layanan email. Layanan email sama, kalau kalian belum tahu email, nggak mungkin ya. Jadi kalian udah tahu lah email fungsinya buat apa. Nah, di sini server juga menyediakan layanan email. Jadi di server ini dia menyediakan tempat buat kita buat account email. Dia nyimpen account-account yang ada yang bisa dipakai. Ya, jadi pertama-tama masuk ke email yang ada di server. Terus masuk layanan email. Domainnya kita samain aja sama yang tadi, yaitu sys4dns.com. Terus dipencet set kalau belum set. Terus tambahin 2 user. Karena kita mau mendaftarkan 2 PC. Kita lihat di PPT ini ada admin. Tulis admin dan passwordnya admin. Terus pencet tambah. Pencet tambah ini. Kemudian user, tambahin user, password user, pencet lagi tanda tambah ini untuk mendaftarkan. Ingat domain name-nya adalah sys4dns.com. Oke. Kemudian kita masuk ke PC. Kita masuk email. Nanti kalau kalian belum daftarkan ada configure email. Ini. Tulis namanya admin, terserah. Email address-nya tapi nggak boleh salah ya. Tadi yang kalian daftarkan yang pertama namanya admin @sys4dns.com. Mail servernya sys4dns.com. Outgoingnya juga sys4dns.com. Dengan username-nya tadi admin, passwordnya juga admin. Terus di save. Dah. Setelah PC pertama selesai, masuk ke PC kedua. Kemudian configure email tadi. Kalau belum dikonfigure, biasanya waktu kalian pencet itu keluarnya kayak gini, langsung configure email.
ingat namanya user, terserah, maksudnya kalau nama ini bebas. Yang harus diingat adalah domainnya dan email addressnya ini depannya user@sys4dns.com. Tadi karena kita daftarnya pakai sys4dns. Terus mail server namanya sys4dns, outgoing mail server namanya sys4dns, username-nya namanya user, passwordnya juga user. Terus di save. Untuk ngetesnya, yang pasti kita akan mengirimkan sebuah email dari admin, misalkan mau ke user. Pencet compose, tulis user@sys4dns.com. Hello, this is test. Misal ya. Saat kita send, sini ada. Di sini kalau kita mau menerima email, pencet receive. Nah, ya nyampe ya emailnya. Misalnya mau dibalas, hello, send, test, receive, ada. Hapus. Nah ini balasannya hello. Jadi dia itu untuk berapa layanan email ngetesnya seperti itu udah selesai. Jadi untuk merangkum, pertama ada DNS, layanan DNS. DNS ini perlu diaktifkan terlebih dahulu. Jangan aktifin yang lain dulu sebelum kalian aktifin DNS, karena nanti dia nggak kenal sama phone booknya, itu dia nggak kenal. Setelah kalian aktifin DNS, sebenarnya terserah kalian mau ngaktifin setelah DNS ya. Setelah DNS kalian mau ngaktifin HTTP dulu bisa, atau kalian mau ngaktifin FTP dulu bisa, atau kalian mau ngaktifin email dulu bisa. Jadi terserah, tapi yang paling pertama harus DNS. Nah, mungkin itu aja buat praktikum daring kali ini. Jadi kalau masih ada error, silakan bertanya kepada asprak kelas masing-masing di PC aja, nggak masalah, bakal dibantuin. Oke. Kemudian terakhir ada laporan. Nah, ini yang paling seru nih. Ya, laporannya seperti biasa. Isi pertama soal model. Solution adalah sebuah perusahaan yang bergerak di manufaktur smartphone. Pada perusahaan tersebut terdapat 5 departemen: finance, HR, manufacture, research, development, and sales, dan 1 orang CEO. Setiap departemen memiliki 1 orang kadep, satu orang sekdep, 2 orang kadif, serta memiliki ribuan staf. Selain itu, perusahaan memiliki server di departemen R&D atau Research Development. Buatlah model pakai tracer seperti biasa. Ada keterangannya, dibaca. Teliti ya, jangan sampai ada yang miss. 1 buah laptop. Domainnya ini, jangan lupa kalau domain itu. Kalau domain email beda, gimana caranya? Nanti dicoba. Domainnya harus beda. sys4.com dan sys4mail. Kalau emailnya sys4mail ya. Domain utamanya DNS, itunya sys4.com. Kemudian setiap pejabat memiliki email masing-masing. Total ada 21 email. 4 orang, 5 departemen, 1 orang CEO. Yang terakhir sama, harus pakai VLAN, harus tetap diingat VLAN-nya. Ini ketentuannya, semua device dapat mengakses website perusahaan. Semua device dapat menggunakan layanan FTP dengan lancar. Domain untuk website utama ini, ingat ya domainnya ya, jangan salah ya. 4 ini domain email, beda ya sama domain website ya. Nanti coba diulik gimana caranya. Terus sama catatannya seperti biasa. Wajib ya, ini lihat nih. Nanti kalau misalnya nggak ada, nanti nilainya berkurang. Jadi harus diperhatikan. Perhatikan wajib buat screenshot. Berhasil, terus 5 buah bukti bahwa konfigurasi layanan email berhasil untuk mengirim dan menerima. Mengirim dan menerima, oke. Jangan ngirim aja atau jangan terima aja. Jadi dua-duanya. 5 buah bukti. Terus, nah ini ada bonus kalau kalian mau kerjakan, silakan. Gini. Ceritanya pada suatu hari Sys4 Corporation terancam mengalami kebangkrutan sehingga perusahaan harus memotong biaya operasional IT.
Oleh karena itu, CEO memutuskan untuk menjual server perusahaan dan menyewa server dari luar. Untuk dapat mengakses server tersebut, harus menggunakan IP public server outsource tersebut. Dengan domain utama adalah sysfor public. Diingat, kalau mau ngerjain ya, catat domain email adalah sysforpublicmail.com. Buatlah model paket tracer seperti biasa dengan requirement sesuai yang terdapat pada LP4 ini. Oke, ada hintnya nih, NAT sama routing. Kemarin kan udah pelajarin NAT tuh. Sekarang kalau mau ngelatih lagi buat soal bonus ini, silahkan dikerjakan. Tapi saya tidak memaksa soal ini bonus. Oke, lanjut soal analisis seperti biasa. Ketemu lagi sama harga-hargaan. Tolong dicatat referensi harganya. Oke, dari mana? Terus ini, contoh implementasi. Seperti biasa, email tuh jaringan gimana sih? Coba jelasin. Nah, yang terakhir ada soal analisa juga mengenai nih seorang project manager nama Boruto ditugaskan untuk membuat jaringan di Konoha. Pada jaringan tersebut terdapat 1.200 buah PC yang dibagi menjadi 12 bagian VLAN. Setiap VLAN terdapat 100 buah PC. Namun Boruto seorang anak yang malas dan ilmu ninja yang memiliki juga sedang error. Tapi ia ingin router dapat mengatur sendiri IP untuk 1.200 buah PC dengan IP yang berbeda secara otomatis. Gimana cara melakukannya coba? Coba dijelasin, oke? Itu dikerjain. Terus yang terakhir kita ketemu soal teori. Sama ini buat praktikum selanjutnya. Pertama DHCP. Dimaksud DHCP itu apa? Fungsinya apa? Cara kerjanya apa? Terus VoIP ini apa maksudnya nih? VoIP apa nih? Aduh. Terus fungsi dari VoIP ini apa sih sebenarnya? Terus gimana sih cara kerja VoIP? Tolong jelaskan sebaik-baiknya. Jangan jangan hanya kopas. Eh, Kalau pakai gambar lebih bagus. Pasti kalau kalian effort nilai pasti lebih bagus. Jangan lupa kalian sediakan gambar, silakan referensi yang banyak, makin bagus nilainya. Pasti makin bagus. Jadi, tapi dibaca jangan dikopas. Kalau dikopas sama aja, oke? Nah, itu dia buat laporannya. Segitu aja dikit kok kali ini ya, dikit lah ya. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih udah mau nonton sampai akhir. Semoga bermanfaat buat kita semua dan semoga kalian bisa mengerti mengenai praktikum kali ini. Dan di rumah aja, jangan kemana-mana, stay safe, stay healthy. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.